Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu Ketua Wirid Pengajian yang saya muliakan, ibu-ibu jamaah musalla muslimin yang selalu bersemangat, yang selalu ramai datang ke rumah Allah ini. Kenapa saya bilang ramai, Ibu? Karena memang ramai. Ya, karena ramainya itu pula yang membuat saya semangat datang. Ada kadang-kadang jamaah lain tak banyak. Ini kan ramai, ataukah ramainya karena memang masalahnya kecil? Kalau yang panjang itu kan satu baris saja, tapi memang ramai. Semangat semuanya, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan curahan rahmat, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak lupa kita sampaikan buat junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu yang sangat saya muliakan, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang surga dan neraka. Karena dua hal inilah tujuan kita. Dua hal inilah sebagai motivasi, sebagai dorongan, sebagai penyemangat bagi kita. Surga sebagai penyemangat untuk beramal ibadah, neraka sebagai penyemangat untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Ibu, kalau bukan karena surga dan neraka, mau gak datang ke musala rumah Allah ini? Kenapa orang-orang Buddha itu tak semangat beribadah? Karena kalau mati macam kena ayam kena sembelih, tidak ada hidup lagi. Tak ada surga neraka bagi mereka. Hidup di dunia ini muter aja reinkarnasi, meninggal hidup balik. Kakek neneknya meninggal, nanti masuk lagi ke roh cucu-cucunya. Maka tak jarang katanya, menurut pemahaman mereka, itulah kakek-kakek, nenek-nenek, cucu-cucu yang lahir itu kadang-kadang mirip sama kakek sama neneknya. Banyak orang yang aneh melihat ayah sama emaknya sama-sama hitam, tiba-tiba anaknya putih. Biasa itu. Berarti gen yang di atasnya ada yang putih. Atau sebaliknya gitu juga, emak dan ayahnya sama-sama putih, tiba-tiba anaknya hitam. Enggak masalah, barangkali katanya itu reinkarnasi dari kakeknya yang hitam dulu masuk sekarang. Iya kan? Itu. Kalau umat Islam kan tidak. Yang duluan ya duluan, meninggal langsung ke alam barzakh, ke alam kubur, menunggu pengadilan Allah, menunggu hari kiamat. Beda memang. Nah ibu-ibu yang saya muliakan, surga dan neraka itulah yang membuat kita semangat. Kenapa kita beribadah? Karena ingin masuk surga. Kenapa kita tak mau meninggalkan ibadah?
Kenapa kita tidak mau berbuat kemaksiatan? Karena takut masuk neraka. Dua hal itu yang menjadi pandangan kita. Walaupun kita beribadah karena Allah, pasti ya, lillahi ta'ala. Tapi ingat, Allah kan menjanjikan siapa yang beramal soleh, siapa yang berbuat kebaikan, Allah juga balas dengan kebaikan. Kebaikan Allah balas tidak hanya di dunia, tapi juga di negeri akhirat nanti. Ujung-ujungnya masuk surga. Ya kan ujungnya surga juga. Surga itulah yang menjadi penyemangat bagi kita. Kalau tak beramal ibadah, tak masuk surga. Ya kan? Kalau tak masuk surga, masuk neraka. Ya pasti, karena dua saja pilihan kita nanti itu di sana. Kalau tak neraka, surga, pilihlah antara dua. Kalau tak dalam rumah, di luar rumah. Ya kan? Hanya ada dua pilihan, nggak ada di tengah-tengah. Walaupun kaum Mu'tazilah mengatakan ada tempat satu lagi di negeri akhirat itu nanti, katanya ada surga, ada neraka, ada tempat di antaranya, tempat orang munafik, al-manzilah bainal manzilatain. Itu kan menurut pemikiran mereka. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tempat itu nanti cuma dua. Kalau nak masuk surga, masuk neraka pasti itu. Ya kan? Kalau nampak tidak ada bakal masuk surga, masuk neraka itu. Kalau kita ada bayang-bayangan masuk surga, berarti tak masuk neraka. Itu saja. Ketika di pengadilan itu sudah jelas itu nantinya. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, di dalam Al-Quran surah Al-Imran ini, Allah dengan tegas menjelaskan tentang orang-orang yang akan masuk surga itu. Ada kriterianya, ada tanda-tandanya. Jadi kita tidak susah-susah melihat penghuni surga. Ini Allah berjanji dalam Al-Quran ya. Karena Allah itu Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, ini orang-orang yang bakal masuk surga. Itu tidak pernah Allah ingkari. Kalau kita coba seperti ini, yakin masuk surga. Ya, itu jelas dalam Al-Quran, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, sekarang ibu yang saya muliakan, baik sama-sama kita lihat tanda-tanda orang masuk surga itu. Kata Allah, yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang pertama, orang yang masuk surga itu adalah orang yang tak mau memakan harta riba. Orang yang tidak mau memakan harta yang bukan miliknya. Orang yang tak mau menggunakan apa saja yang bukan haknya. Ya, ibu, nih hak kita jelas, hak orang jelas, milik kita jelas, milik orang juga jelas. Nah, tiba-tiba masuklah yang bukan milik kita ke tempat kita. Kita ambil, beli ayam 1,5 kilo karena pesannya sama tukang ayam ramai-ramai. Tiba-tiba dikasihlah sama tukang ayam itu beratnya 2,5 kilo. Kita ngangkat saja udah curiga, ini pasti bukan punya saya. Udah ambil aja tuh. Kalau begitu yang kita lakukan, jangan harap masuk surga. Tapi orang yang bakal masuk surga itu ketika dia mengangkat berat, rasanya ini tak mungkin 1,5 kilo, dia pasti lebih dari 2 kilo. Ini bukan, bang, ini salah mungkin barangkali. Coba bang tengok, timbang kembali. Jarang kayak gitu kan ibu. Tiba-tiba pulang di jalan jumpa uang 100.000 rupiah tergeletak di jalan. Ini rezeki nih, rezeki yang tak disangka-sangka ini, langsung masuk kantong, nggak bunyi-bunyi.
Padahal orang yang kehilangan ada di depan kita, bukan milik kita, dan tak ada jalan untuk jadi milik kita. Gimana aturan mainnya? Itu kan luqatah, temuan di jalan. Itu tidak ada jalannya untuk jadi milik kita, tuh tak ada. Kita berusaha lagi, berupaya bagaimana uang itu sampai ke sepemiliknya. Siapa yang hilang itu? Kita coba diumumkan. Di dalam agama 3 hari mengumumkan itu. Siapa kehilangan uang, tapi jangan dibilang uangnya tuh. Yang dekat-dekat sinilah dulu jamaah sama-sama. Ibu ada kehilangan uang. Siapa yang kehilangan uang? Berapa? Gak usah dulu. Ada gak kehilangan uang? Iya kan? Ada. Nah, berapa? Tanya sama dia. Jangan kita bilang dulu. Siapa yang kehilangan uang 500.000? Saya. Ada susah kita. Itu kita pegang aja. Berapa uang ibu yang hilang? 50. Berarti bukan. Berapa uang ibu yang hilang? 10.000. Berarti bukan. Berapa hilang? 100. Nah, ini jangan-jangan dia nih. Nah, selidiki dulu. Jangan-jangan kebetulan aja dibilangnya. Teliti baik-baik dulu kan? Iya benar. Benar, oke, serahkan. Kalau tidak ada juga yang mengaku kehilangan, ujung-ujungnya bukan masuk ke kantong kita, tapi masuknya kemana? Ke masjid, ke musola, ke kotak infak, sedekah, musola, atau ke baitul mal. Tak ada jalannya masuk ke kantong kita, itu tak ada. Ya kadang-kadang kita ini ibu lain ya bu ya. Iya, belanja di pasar pagi dibalikkan uang, dibalikkan sama orang yang jualan di pasar lebih dalam masuknya kantong semua. Jangan ya bu, tak boleh. Iya kan? Masa gara-gara uang yang hanya berapa ribu rupiah itu merusak uang kita yang banyak? Ya kan? Apa gunanya? Nah, maka ibu-ibu yang sangat saya muliakan, kebanyakan orang-orang, apalagi kalau anak-anak muda sekarang, kalau ketemu itu udah habis lah itu. Udah kan ada lah gitu libasnya. Udah kan ada yang jujur, siapa yang kehilangan uang, putar ke sana sini, udah hilang duit tuh. Ya, jangankan uang. Ya, belanjaan di pasar pagi gantong di motor itu lesap juga. Ada pula yang nyorokkan ke bawah, ya kan? Itu orang rumah saya pernah kejadian seperti itu. Habis belanja dekat orang jual baju-baju anak-anak tuh belanja di situ, tegak di sana, ya kan? Tuh pakai kantong itu dekat kaki, sibuk menawar-menawar. Akhirnya pas sudah beli lupa ngangkat itu, pergi dia karena teringatnya di situ, balik ke sana. Bang ada nampak belanjaan nggak? Nggak ada kata orang. Rupanya dia nampak di bawah itu. Mungkin mudah-mudahan tidak dia yang nyorokkan ke bawah. Nah ini bang, apanya yang kehilang punya saya? Oh iya ya, ambillah, ya kan? Didorong ke bawah, di bawah tempat-tempat jualan. Nah itu kalau misalnya nggak jeli nengoknya, habis itu. Ya, coba ibu-ibu bayangkan berapa banyak orang-orang yang masih mau jujur hidup di dunia ini. Begitu banyak orang-orang yang tidak jujur, ya, korupsi, menipu. Tengok berapa banyak pejabat-pejabat kita yang sekarang dipanggil. Itu dia memakan yang bukan miliknya. Jelas-jelas bukan miliknya, dinikmati. Orang yang kayak beginian kata Allah tidak akan masuk surga. Orang yang masuk surga itu bersih memang, yang punya dia diambilnya, yang punya orang jangan. Ngukur rumah, jatah rumah, misalkan tanah. Ibu, saya bukan ngapa-ngapain ibu, bukan saya berbohong, tidak. Kami kan perumahan juga di belakang itu. Belakang rumah saya itu lebih pendek daripada rumah samping kiri kanan. Kenapa? Ketika saya suruh mengukur tukangnya dari depan, dari jalan depan pagar sampai ke belakang kan 17 meter. Pas 17 itu udah tengok kiri kanan berlebih semua. Iya kan? Itu kan tantangan itu kan. Dibilang sama tukang, gimana nih Ustaz? Kita ngikut orang sebelah atau cukup 17? Sebilang sama tukang itu, punya kita kan jatah 17. Mau orang nanti yang di belakang sana menjadi 19, menjadi 20, letaklah situ. Beruntung dia punya kita beli sama perumahan 17 meter. Ukurlah 17 meter. Enggak apa-apa beda sama sebelah, enggak apa-apa. Beda-beda sedikit itu enggak masalah.
ke bawah berapa ini. Kalau kebetulan itu makan punya orang, ke bawah berapa meter ke bawah lagi, ya kan? Berapalah ruangan yang bisa diambil lebih sedikit gitu, ya kan? Nggak bisa juga satu kamar. Itu memang kejadian begitu. Ada yang cuek-cuek aja kan, dilebihkan aja. Nengok orang berlebih semua, lebih juga lah. Siapa duluan lah situ. Yang belakangan nanti pendek, yang duluan membangun duluan panjang. Ya, nah itu memang tantangan, cobaan. Nah ibu-ibu yang saya muliakan, itu tadi ya, calon penghuni surga itu kata Allah, ketika dia memakan harta dicarinya yang halal-halal. Nggak mau dia yang nanggung-nanggung, tak mau dia yang remang-remang. Ya, nggak tahu dia yang tak jelas itu, tak halal tak haram, apalagi yang jelas-jelas haramnya. Ya, nggak mau dia memakan. Itu. Kemudian yang kedua, orang yang bakal masuk surga itu kata Allah adalah orang yang memang tak mau masuk neraka. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Orang yang takut dengan neraka. Kenapa Allah tempatkan mereka dalam surga? Karena memang mereka tak mau dan takut sama neraka. Kalau sekarang kan begitu banyaknya orang-orang yang berani sama neraka. Jelas-jelas di neraka itu Allah gambarkan orang-orang yang disiksa itu penghuninya ini. Jelas itu. Dibuatnya juga berarti berani dengan neraka. Kalau kita berani begitu, tinggal Allah masukkan saja. Samalah ibu. Sekarang kan setiap pagi ada polisi di depan Bagus Salam itu. Kan banyak orang lawan arah dari situ kan. Dan jelas-jelas ada polisi situ, coba-coba juga ke sana. Itu namanya berani. Ya kan? Polisi lagi awalnya nggak mau nangkap, ini dengan orang berani kali nggak menghargai saya tangkap. Iya kan? Itu banyak kawan-kawan saya begitu. Ya kan saya bilang, Ustadz terlampau berani sama dia. Dia itu awalnya mungkin dia tahu kita di sini, dekat sini, tinggal di belakang, ngajarnya di Bagus Salam. Ya, nggak pakai helm. Ya kan, kita juga salah. Ya, tapi kalau jelas-jelas dia tegak di sana, kita lewat di depan dia, kalau nggak ditangkapnya, malu dia. Kenapa? Iyalah, sama yang lain. Mau tak mau ditangkap. Jadi kalau untuk selamat gimana? Pakailah helm itu. Ya kan? Kecuali dia tak ada. Wah, ya kan? Sebanyak-banyak ketangkap di situ. Dia mungkin tahu dia akan nangkap, tapi kalau kita melawan sama, pasti ditangkap. Ya kan? Karena hilang harga dirinya sama yang lain. Nanti ngomong udah sana, itu kok nggak ditangkap, dibiarin aja sama-sama manusia. Ya kan? Nggak bisa ditangkapnya, ditilangnya. Ya, jelas-jelas di situ dilarang, dilalui juga begitu. Sama neraka begitu juga. Allah jelas-jelas melarang masuk neraka, kita coba-coba berani sama neraka, Allah masukkan. Abu Nawas saja takut sama neraka. Ilahi lastulil firdausi a'la wala dilantunkannya, Tuhanku, aku tak pantas masuk syurgamu karena amal ibadahku masih kurang. Akan tetapi aku tak kuat, aku takut masuk nerakamu karena azabmu begitu sangat pedih. Zunubi mislu a'dadir rimal, dosa-dosaku banyak seperti butiran-butiran pasir. Ini orang tak berdosa ya, takut masuk neraka. Ini baru haji sekali udah dibilang, "Wih, saya kan calon penghuni surga ini. Udah habis dosa saya karena naik haji." Belum tentu lagi itu. Memang hadis Nabi kan begitu. Ya, laisal jaza bi hajjin mabrur ilal jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur itu kecuali surga. Itu hadis Nabi jelas begitu.
Iya, kalau ketika pulang haji itu sudah mampu dia merubah. Kalau setelah pulang haji itu tidak ada perubahan, bahkan lebih parah, itu tak mabrur hajinya itu, pasti tak jadi masuk surga. Walaupun habis duit. Ya, ini jelas ibu. Ciri haji mabrur itu apa ibu? Kalau dia pas naik haji, pulang haji itu ada perubahan. Banyak perubahan itu bukan perubahan ke yang lebih buruk, tidak, lebih baik dia. Cara bergaulnya, cara bicaranya, beribadahnya, ya terjaga semua. Itu haji mabrur itu. Tapi kalau pulang, ya kan, lah banyak cerita sombongnya, nampak itu haji tak mabrur itu. Bagi bercerita pula di Mekah begini, saya ini, saya paling banyak ibadahnya di Mekah kemarin itu, hampir tak ada tidur, saya ibadah terus, bercerita terus di kampung. Enggak itu. Yang banyak ibadah itu tak bunyi dia. Paling kalau ditanya, ibu ada di sini, ada. Berapa kali? Adalah pokoknya, ya kan. Berapa kali? Setiap malam, setiap waktu kami sholat di Raudhah, ya kan. Bercerita berlebih-lebih. Itu tak ciri haji mabrur begitu, ya kan? Muncul sombongnya. Kalau mabrur itu tawaduknya nongol, ibadahnya bagus, kata-katanya terjaga, semuanya. Ibadah ke masjidnya pun ya lancar. Nah, jadi ibu yang saya muliakan, kalau ibu tak mau masuk neraka, kalau ibu masuk surga, kalau kita mau masuk surga, hindarilah api neraka. Karena orang-orang yang masuk neraka itu jelas semua. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tanda-tanda orang masuk surga itu adalah dalam kehidupan sehari-hari dia selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Taat kepada Allah berarti taat kepada Al-Quran. Taat kepada Rasulullah berarti tunduk kepada hadis Nabi. Taat kepada Al-Quran, banyak di dalam Al-Quran ini perintah, larangan, ya kan, yang harus kita ikuti. Wala tamshi fil ardi maraha. Ini Allah ngomong ini. Janganlah engkau hidup di bumi Allah ini dalam keadaan sombong. Banyak orang karena hartanya jadi sombong, karena kecantikannya jadi sombong, karena jabatannya jadi sombong. Padahal dia tidak tahu sombong itu dari mana. Siapa ibu yang sombong untuk pertama kali? Orang yang pertama kali sombong itu siapa? Iblis. Ya. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ya. Ketika Allah perintahkan kepada seluruh penghuni surga sujud kepada Adam, semuanya sujud, semuanya tunduk, tak pernah mereka menanyakan kepada Allah, ya Allah, kenapa kami harus sujud kepada Adam? Tak ada. Sujud semuanya. Ketika perintah Allah mereka tidak pernah menanyakan, sujud semua. Tapi ketika itu iblis tak mau, dia tegak saja. Heran Allah ya. Kenapa nih si iblis nggak mau? Padahal sebelum Adam diciptakan, iblis itu juga termasuk orang taat itu. Ya, seluruh penghuni surga ketika itu malaikat-malaikat itu pada taat semua. Ya kan? Seluruh malaikat diciptakan dari cahaya, dari nur, kecuali iblis itu dari api. Api sama cahaya itu kan beda-beda tipis saja kan. Ya kan? Iblis dari api, malaikat-malaikat yang lain dari cahaya. Cahaya lebih halus daripada api. Iya kan? Ketika Allah ciptakan satu makhluk lagi, Adam diciptakan dari tanah. Iya kan? Dan jadi Adam itu di seluruh semua penghuni surga ketika itu sujud kepada Adam, semuanya sujud. Yang diciptakan dari nur, dari cahaya, malaikat sujud semua, kecuali si iblis yang dari api ini tegak saja nggak mau. Apa? Abah, nggak mau dia sujud. Wastakbar, sombong. Apa alasannya sombong? Nanya dia sama Allah, ya Allah, kenapa saya harus sujud kepada si tanah? Saya ini dari api, saya lebih mulia daripada dia.
Kenapa saya harus sujud sama dia? Engkau jadikan saya dari api sementara dia dari tanah. Gak mau saya sujud. Karena ini orang taat ini awalnya. Iblis itu orang taat. Karena dia gak mau sujud kepada Adam, melanggar perintah Allah, dia diusir oleh Allah dari surga. Sebelum diusir dari surga itu, si iblis ini sempat pula dia minta sama Allah, ya Allah, enggak apa-apa saya keluar dari surga ini, tapi saya minta kepadamu ya Allah, panjangkan umur saya sampai akhir zaman nanti. Jadi iblis itu sampai sekarang masih ada. Iblis sampai sekarang masih ada, sementara Adam tidak ada lagi. Keturunan Adam banyak nggak ada, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi apa nggak ada lagi. Iblis yang pertama diciptakan sama-sama satu dulu, sampai sekarang masih ada. Dan iblis juga berkembang biak seperti manusia. Bayangkan berapa banyak pasukan iblis di dunia ini. Banyak ibu. Maka satu kita ini yang mengeroyoknya, yang menggodanya itu lebih dari 3 bahkan 10 orang iblisnya. Nggak mati-mati, lahir aja tapi nggak pernah mati gitu. Makanya orang-orang yang aneh-aneh itu kan ada kan, orang-orang yang aneh yang matanya diterbuka untuk makhluk halus itu. Gila aja dia kan. Karena nengok ada begitu banyak bentuk iblis itu, rupanya tidak ada yang bagus. Iya kan, mukanya nggak ada yang beres itu. Iya kan? Jadi jangan sampailah ibu sempat-sempat bisa menengok makhluk Allah yang jelek itu. Kalau sempat ketengok bahaya ini. Tak karuan pikiran itu. Dan kerjanya menggoda manusia. Apa? Dia bermohon kepada Allah, izinkan saya menggoda seluruh anak cucu Adam. Maka dia nyari kawan sekarang ini, cari kawan supaya sama-sama masuk neraka. Ya kan? Makanya ibu, setan itu adalah musuh kita yang paling nyata. Ya kan? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan engkau mengikuti, kata Allah. Allah katakan, jangan sampai engkau mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh yang nyata sama kamu. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya kan? Sesungguhnya hawa nafsu yang didorong oleh setan itu mengajak kita untuk berbuat kejahatan. Berkawan sama setan, cenderung kita berbuat kejahatan. Selalu berbuat kejahatan, dibalas oleh Allah dengan kejahatan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kejahatan walau sebiji zarrah, maka juga nanti akan Allah perlihatkan, Allah akan buktikan, Allah akan balas apa perbuatan yang sudah dia lakukan. Jelas ibu? Ya, takut, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Jadi kalau aturan suruh kita jangan sombong. Ini tidak, ya kan? Mantang-mantang berlebih, sombong. Mantang-mantang berilmu, sombong. Ya kan? Baru sedikit aja belajarnya, sombong. Kamu salah. Ya kan? Nah begitu salatnya. Padahal sebenarnya dia tidak tahu salat orang itu, salat umat Islam itu banyak cara salatnya. Ya kan? Nih kalau salatnya ini yang nggak digerak-gerakkan salah. Ya. Kalau kakinya nggak rapat nggak sah. Ya nggak ada pula nggak sah. Saya nengok ada masyarakat pakai lagi gara-gara itu. Gara-gara salat kaki nggak bisa rapat. Ada yang kental dia dengan harus rapat, harus kaki itu harus bersentuhan. Iya kan? Tuh. Jadi kalau kita renggangkan dapatkan kaki. Kalau ada anak di situ salatnya nggak sah, padahal dia nggak tahu. Itu bukan tidak sah salat. Pahala soft itu tidak dapat, putus lantaran ada anak. Bukan salatnya tidak sah. Jadi kalau kita menegurnya salat tidak sah, tuh marah orang. Ya. Kalau salat hari raya putus semua itu kan di lapangan. Semua pada berkeluarga, anak kecil-kecil sini, satu keluarga, putus itu pahala sab nggak dapat. Nggak apa-apa pahala sab nggak dapat, karena kondisinya seperti itu.
Ya tak mungkin kita salat di sini anak tadi mana-mana yang kecil, jangan hilang pula nanti. Ya kan? Jadi kalau ada enggak bisa, nah enggak bisa. Dia enggak pernah ditegur ya. Tapi kalau orang-orang yang enggak bisa putus sapnya. Saudara raya di lapangan. Ya kan lebih senang itu pula tumpahan rasa kegembiraan nyambut Idul Fitri, Idul Adha, salat ramai-ramai walaupun pahala sab tidak dapat, tapi pahala salatnya tetap dapat, ya kan? Itu yang kedua, yang ketiga. Seterusnya, orang-orang yang akan masuk surga itu adalah orang yang tak nyaman ketika punya dosa. Gak nyaman nih ketika punya dosa itu. Selalu minta maaf. Jadi kalimatnya itu maaf ya. Sama sesama juga begitu. Muak orang dengar maaf terus. Iya kan? Salah sedikit maaf ya. Iya kan? Tapi kalau orang Riau ini jarang mau seperti itu. Kalau di Jawa selalu seperti itu. Iya kan? Lewat depan kita, maaf ya mas, permisi gitu. Kita kan tidak pandai bahasa ya, gitu kan? Ya, padahal kata maaf itu memang selalu kita untaikan. Karena kadang-kadang lantaran gerak kita, ya kan, lantaran omongan kita, orang tersinggung. Kalau dibawanya terus, itu salah kita kan. Lebih bagus kita minta maaf. Sama kayak tukang ceramah ini. Tukang ceramah ini berat juga sebenarnya ibu, ya kan? Sebenarnya, ya kan? Diceramahin, apalagi dia mau kayak berceramah kayak orang marah pula ya. Kalau saya kayak gitu saya ibu gimana lagi? Mau saya pelankan suara saya gimana? Ya kan? Itulah. Mungkin karena suara itu kasar. Ya orang-orang kalau ini kan orang baik-baik semua ya. Orang baik-baik semua masuk dibentak-bentak ya kan? Harusnya main hati-hati. Main gimana lagi ya ibu? Sebenarnya dakwah yang tepat itu memang kita berangkat kemana ke tempat-tempat yang orang tidak mau sholat datang ke sana. Maka saudara kita yang jamaah tabligh itu mantap itu. Saya selalu diajak, bahkan pernah diajak ke Pakistan kemana. Saya bilang saya belum bisa, nantilah kalau saya anak saya udah besar-besar semua saya ikut. Kalau sekarang belum lagi, ada yang 40 hari, ada yang berapa bulan berangkat ya kan. Nanti kalau dia tuh ke rumah-rumah, caranya orang nggak sholat datang ke sholat aja, mari sama-sama kita sholat. Nah itu ya. Kalau yang ke rumah Allah ini pasti yang baik-baik semua lah. Ya, tapi mana tahu yang baik-baik juga kadang-kadang lupa. Ya, hilap. Jadi diingatkan. Namanya muzakarah, saling mengingat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan untuk berbuat kebaikan, saling mengingatkan dalam berbuat kesabaran. Ibu kalau menuju rumah Allah ini kan tenang hati kan? Iya jelas lah ibu. Ya yakin saya. Apalagi sholat maghrib, sholat isya berjamaah, ketika masuk ke rumah Allah itu tenang hati kan? Tenang. Apalagi ini kan enak. Nah, apalagi besok tutup rapat pasang AC-nya. Sini hening sholat. Ya. Jadi itu ya ibu ya. Jadi orang yang bakal masuk surga orang yang tak nyaman punya salah. Selalu minta ampun kepada Allah dan sesama manusia. Apalagi ibu ini sudah dekat ini, mungkin barangkali terakhir mungkin ini. Ya ibu, bulan puasa lagi bulan depan. Iya. Kalau tak silap minggu pertama Juni kan, Mei. Iya kan? Pertama atau kedua itu? Kedua. Ya. Jadi udah ini kita udah tidak terasa waktu berputar, tiba-tiba Ramadan pun akan datang kembali, ya kan? Tidak terasa setahun masuk kita. Alhamdulillah kalau bisa masuk ke gerbang Ramadan, saudara kita banyak yang tak bisa sampai di sana lagi, ya kan? Kemarin sama-sama kita beribadah di bulan Ramadan. Tiba-tiba Ramadan yang akan datang ini dan kita belum tahu lagi kita sampai tidak. Siapa yang bisa menjamin kita sampai ke Ramadan besok? Kurang lebih satu bulan lagi ya. Ya, tidak ada yang jamin. Ya, tidak sampai bulan. Mudah-mudahan kita berdoa sampai. Maka selalu berdoa. Apa doa yang paling mujarab, yang paling bagus diamalkan Nabi menjelang ini? Allahumma barik lana
fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pernah ibu berdoa habis salat begitu? Enggak ya? Iya, berdoa lah minta sama Allah. Karena Allah bilang siapa yang berdoa Allah kabulkan. Tapi kalau kita nggak mau berdoa, kalau tidak sampai jangan salahkan Allah. Mintalah. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Hilangkan Rajabnya, Rajab udah lewat. Memang kalau Nabi itu memang dari Rajab dia. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau sekarang ini kan bisa ditinggalkan karena Rajabnya sudah lewat. Sekarang kan Sya'ban ya. Masih Rajab sekarang. Masih Rajab. Ya, di penghujung. Ya. Udah di tanggal berapa sekarang? 20-an ya, lebih. Jadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 5 kali sehari semalam berdoa sama Allah. Atau setiap sholat itu diulang karena doanya pendek, tidak sekali. Ya kan diulang sampai 3 kali. Amin, amin. Insyaallah Allah akan kabulkan sampailah kita ke Ramadan. Tapi kalau tidak minta, ya tergantung lagi nasib. Ya minta saja kita belum tentu Allah kabulkan, apalagi nak minta sama sekali. Memang ada saudara kita nggak minta kan Allah sudah tahu isi hati kita mengapa. Tapi Allah katakan kan, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Kapan kita berdoa kepada Allah minta sampaikan ke Ramadan? Habis sholat. Kenapa konsep begitu? Dulu dalam surah Al-Fatihah, iya karena berdua iya karena beribadah dulu, sholat dulu 5 waktu sehari semalam. Habis sholat menjelang nutup doanya masukkanlah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Insyaallah sampailah ke bulan Ramadan. Apalagi berpuasa pula di bulan Ramadan ini, bulan Rajab. Ya, Nabi itu udah mantap bulan Rajab berpuasa di Rajab, Sya'ban itu udah puasa terus. Kenapa kata Rasulullah inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahra ummati kata Nabi begitu. Bulan Rajab itu bulan Allah, ya. Jadi Allah memang spesialkan untuk manusia. Sya'ban bulan Rasulullah, Ramadan bulan spesial untuk umatku kata Nabi. Jadi di Rajab ini Ibu, nama Rajab itu di dalam surga itu ada namanya Sungai Rajab. Siapa yang bisa menikmati Sungai Rajab itu yang airnya begitu nikmat, ya kan? Itu salah satunya adalah orang yang menghidupkan amal ibadah di bulan Rajab ini, puasa di bulan Rajab, ya kan? Ada puasanya di Rajab ini, terserah mau di mana puasanya, yang penting di bulan Rajab. Ada yang puasanya di awal, di tengah, di ujung. Ada yang kapan saja, yang penting di bulan Rajab. Sambil puasa Senin Kamis, puasa aja Rajab, nggak apa-apa. Atau sambil puasa bayar utang, tapi puasanya di bulan Rajab. Jadi kalau masih ada utang-utang bayar sekarang. Jangan sampai utang masih ada, masuk pula utang baru. Ya, menumpuk-numpuk lah utang itu. Ya kan? Kalau saya selalu ingatkan sama orang rumah, masih ada utang nggak? Berutang bayar dulu. Nanti masuk, nanti numpuk-numpuk utang tuh. Alhamdulillah udah lunas gitu, yang kemarin udah lunas utangnya. Iya kan? Jangan ditumpuk-tumpuk. Ya, apalagi yang ibu udah pernah melahirkan. Bulan puasa tahun kemarin pas tiba menyusui pula, yang sebelumnya melahirkan, yang numpuk-numpuk lah utang tuh banyak. Ya Ibu. Jadi di bulan puasa itu kalau orang yang sedang hamil boleh nggak puasa? Gimana solusinya? Ibunya hamil, ya kan? Karena di dalam Al-Quran itu yang tak boleh puasa, yang boleh tidak berpuasa itu adalah orang sakit. Yang sakit itu orang yang tua, orang yang lansia yang nggak bisa lagi dia puasa, itu kasih kebebasan untuk tidak berpuasa. Diganti dengan apa? Fidyatun ta'am miskin, ya kan? Bayar fidyah. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Tidak banyak sebenarnya, 1 hari 1 orang saja. Kan nggak banyak itu. Taruhlah sekali makan di Pak Nurdin 15.000, kasihnya 15.000 sehari kali 30 hari 450.000 selesai.
Untuk orang yang tua. Tapi orang yang hamil, orang menyusui, gimana? Itu bukan orang sakit. Jangan salah. Itu tidak sakit. Itu karena darurat. Apa namanya? Termasuk apa namanya? Bukan yang walal ladzina yutiqunahu, tidak. Ya kan? Itu karena ketidakmampuannya, ya karena darurat itu tidak boleh tidak berpuasa. Ingat, ya kan? Ibu-ibu yang sedang hamil boleh tak berpuasa, tapi menentukan bayarannya ditengok dulu hasil apa namanya USG dokter kandungan. Kalau dia nyatakan bahwa ini kalau ibu berpuasa, yang berbahaya ibu bukan si anak, ya kan, ibunya yang berbahaya, maka dia tidak hanya puasa tapi juga membayar fidyah. Tapi kalau vonisnya dokter itu mengatakan anaknya yang berbahaya, kalau ibu puasa anak ibu bisa berbahaya. Karena makanannya, kalau ibu nggak makan dia bakal nggak makan, berbahaya. Ini cukup membayar puasa saja. Ya, gitu. Itu aturan Imam Syafi'i seperti itu. Jadi fidyah boleh dibayar, ya, dan puasanya juga tetap dibayar. Tak cukup hanya fidyah saja. Fidyah saja dibayar, puasanya tidak, nggak bisa. Ya kan? Yang susahnya tahun ini hamil, tahun depan nyusui, tahun depan hamil lagi, nyusui lagi, nggak puasa jadinya. Ya. Nah, jadi artinya utang-utang yang masih ada dilunasi dulu biar nggak datang utang berikutnya. Bahkan ada itu ulama mengatakan kalau sempat melewati tahun, maksudnya apa? Yang tahun 2 tahun sebelumnya itu sampai sekarang belum lunas juga lagi. Itu ada ulama yang mengatakan tidak hanya cukup dibayar, tuh fidyahnya juga dibayar. Ya, fidyah itu maksudnya ya berapa kali kita tinggal? Sehari 15.000. Kalau tinggalnya seminggu, kali aja 15.000 kali 7 hari. Ya, sekitar berapa itu? Ya, enggak banyak ya, 100 lebih lah. Ya. Tuh, kalau sengaja dilewatkan, sebenarnya kan waktu panjang, setahun atau 11 bulan. Jadi ada rentang waktu itu nggak bisa kita membayar utang 7 hari atau berapa hari atau setengah bulan. Bisa. Ya, kadang-kadang kan orang lengah. Masuk lagi berikutnya, sampai-sampai nggak tahu berapa banyak hari yang tertinggal. Ya, kalau sempat tak ingat lagi yang hari tertinggalnya selesai. Kemudian yang selanjutnya, tanda-tanda orang masuk surga itu adalah orang yang mau berinfak dan bersedekah. Jadi ringan tangannya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Mereka yang ringan tangan berinfak baik ketika lapang atau ketika susah. Ibu, ini yang susah ini bu. Orang kalau ketika banyak duit gampang saja bu bagi-bagi kan. Duitnya banyak bagi-bagi. Tapi ketika nggak punya duit berat itu ibu. Nah, calon penghuni surga ini tidak harus banyak duit. Ketika tak berduit pun begitu juga jadi budaya bagi dia. Tangannya ringan. Diketoknya rumah kita sedekahlah ibu. Ya tunggu sebentar ya. Masukkan. Kalau lagi berduit masukannya 5.000, lagi tak berduit 2.000 atau 1.000 macam parkir Honda, ya kan? Honda juga pergi ke 6.000 bayar juga 1.000 kan, sama ya. Nah, ya kasih gitu. Nih, assalamualaikum bu, maaf ya. Nah, apa jawab aja lah salam dulu, waalaikumsalam. Iya. Dia berdoa sama kita, mudah-mudahan ibu dalam keselamatan. Maaf ya, saya nggak mau didoain, maka aja. Ya ibu benar nak, datang ke rumah kita pasti begitu dia, dibawanya karung itu selalu di belakangnya. Ketoknya pintu tuh, assalamualaikum bu. Atau yang jual Yakul juga gitu, assalamualaikum bu. Tapi kalau bilangnya Yakul bu, langsung Yakul bu, itu. Nggak apa-apa, lain kali aja ya. Tapi kalau dia assalamualaikum dulu, assalamualaikum bu, assalamualaikum itu kan harus dijawab, wajib menjawab ucapan salam bu.
Ya kan? Menjawab salam itu wajib. Dari siapapun ucapan salam itu wajib dijawab, kecuali dari orang bukan muslim. Ya kan? Jadi kalau yang bukan muslim mengucapkan salam, assalamualaikum, nggak usah dijawab. Kata Nabi gimana cara menjawabnya? Alaika. Alaik. Ya kan? Tapi susah juga ya. Yang susah anak-anak kemarin waktu ujian nasional tiba-tiba ada pengawas dari Santa Maria. Kami minta sambutan, saya panitia di dalam. Sambutan dia. Saya tahu agama Kristen dia. Pakai salam dia. Assalamualaikum anak-anak. Kami nggak tahu dia orang Kristen. Ya, nggak apa-apa kalau nggak tahu. Nggak harus dijawab. Ya kan bisa aja bunyi-bunyi supaya jangan tersinggung dia. Harusnya dia juga mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Dia orang Muslim. Ya kan? Kata Nabi tak boleh dijawab. Jawab pun juga dengan kalimat tidak sempurna. Hanya kita tidak membalikkan doa itu. Assalamualaikum, alaika. Itu jawabannya. Assalamualaikum kata dia, kita mendoakan untuk kamu sajalah doa kamu tuh. Karena agama kita itu tidak bisa kompromi gitu. Dikatakan sombong tidak. Dalam hal agama kita tidak bisa kayak begitu. Kalau mereka mungkin bisa ya. Kalau mereka nggak ada masalah. Pas ketika Lebaran mereka selamat hari Lebaran ya. Mohon maaf lahir batin kata dia kan. Mereka nggak masalah. Tapi kita jangan ikutan begitu. Selamat Natal ya, nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi pernah diajak. Marah Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang non-muslim itu, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kamu jangan ikut-ikutan nyembah agama kami juga nggak akan ikut-ikutan sama agamamu. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Islam dalam hal agama itu tidak ada komprominya, tidak ada kerjasamanya. Tapi dalam hal yang bukan agama, Islam sangat menjunjung tinggi kerjasama. Dalam hal transaksi, dalam hal jual beli, dalam muamalah keseharian, Islam dianjurkan supaya melindungi orang non muslim itu. Tapi pas tiba-tiba diajaknya, besok-besok mainlah ke gereja ya. Mau pula kita. Besok nanti saya ke masjid lagi. Tak boleh. Nabi Muhammad pernah diajak oleh orang kafir Quraisy seperti itu. Turunlah ayat ini. Itu asbabun nuzulnya. Tak boleh kata Allah. Iya kan? Sama kadang-kadang main Facebook, main apa, selamat hari Natal. Mentang kawan-kawannya banyak orang non muslim, kalimatnya seperti itu. Perkara mereka mengucapkan ke kita, biarlah. Ya kita bukan sombong, bukan apa-apain. Karena memang agama kita nggak bisa seperti itu. Agama mereka mungkin barangkali nggak ada masalah kalau dia mengucapkan selamat kepada agama kita kan. Tapi kalau dari agama kita tidak boleh sama sekali. Ibu yang sangat saya muliakan, kelamaan kita ibu ya, mungkin hanya sampai di sini saja lah pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelum saya tutup, barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ada ibu? Ada yang tak jelas? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membacakan doa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa sahabati ajma'in. Syaikhulillah Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatikal wasi'ah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya
Karim. Assalamualaikum warahmatullahi